Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rismawanti Putri dengan NIM 501252748 yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi pada tugas 1 MPDR 5302 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Untuk yang pertama, dengan artikel yang berjudul The Institutionalization of the Democrat Party in the Face of Electoral Contestation in the 20 and 24 Election Province East Nusa Tenggara. Nah, berdasarkan dari pembahasan dari riset yang ditemukan tersebut, dapat saya garis bawahi bahwa dalam organisasi kedudukannya finansial menjadi peranan yang penting yang dapat mempengaruhi bagaimana organisasi tersebut digerakkan. Dari kasus yang dibahas pada riset tersebut, pihak yang memiliki pendanaan dapat melakukan kontrol lanjutan sehingga akan mempengaruhi kepentingan partai yang sebenarnya. Nah, di sini juga dapat dikaitkan dengan pengalaman saya ketika mengajar di SD saya, di SD Negeri Salatiga 03, terdapat beberapa keterkaitan antara jurnal yang didapatkan tersebut dengan bagaimana fenomena yang terjadi pada kegiatan mengajar di SD Negeri Salatiga 03. Dari sudut pandang utama yang dibahas yakni institutionalization, kondisi tersebut ternyata memiliki framework yang sama dengan apa yang terjadi pada Partai Demokrat menghadapi pemilu. Sekolah juga harus memiliki fondasi yang kuat terhadap organisasinya sehingga tidak akan ada intervensi dari pihak luar yang dapat menghambat apa yang menjadi tujuan pelaksanaan pendidikan. Konsep yang dibawa tersebut selaras dengan apa yang terjadi pada realitas sekolah di masa isu mengenai gratifikasi dapat memungkinkan sebuah organisasi menjadi berubah arah. Kemudian untuk nomor 2, dengan artikel yang berjudul Intracurricular Learning of Religion, Values and Children's Discipline in the Independent Curriculum in Kindergarten. Nah, penelitian ini berisi tentang bagaimana menganalisis pengaruh pembelajaran intrakurikuler terhadap nilai religius dan disiplin anak di taman kanak-kanak. Nah, penelitian ini yang sebelumnya telah dilakukan memiliki korelasi dengan sistem pembelajaran karakter pada SD Negeri Salatiga 03. Dengan memupuk nilai-nilai budi pekerti yang luhur, maka seorang anak dapat memiliki karakter yang baik sejak dini. Upaya ini dapat dilakukan dengan memberikan pesan moral pada setiap pelajaran yang ada di SD Negeri Salatiga 03 dengan memberikan penguatan nilai kejujuran dan kedisiplinan. Seorang anak harus diajarkan bersikap jujur sejak dini sehingga secara tidak langsung sifat tersebut akan tertanam dengan baik melalui proses pembelajaran. Kemudian untuk nomor 3, artikel ini tentang desain dan pengembangan evaluasi interaktif pada mata kuliah elektronika dasar menggunakan Wondershare Quiz Creator. Nah, riset yang dilakukan dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana urgensi penerapan teknologi informasi berbasis digital dengan lingkup pendidikan pada kegiatan perkuliahan elektronika dasar. Nah, kaitannya yang pertama pemanfaat teknologi digital dalam evaluasi. Ditemukan relasi yang dapat diimplementasikan pada SD Negeri 133 tentang pentingnya proses evaluasi melalui digital. Hal tersebut selaras dengan jurnal yang dibahas yang sama-sama menyinggung pada lingkup pendidikan. Guru juga dapat menggunakan berbagai perangkat lunak demi kelancaran proses evaluasi sebagai solusi efisiensi proses. Kemudian yang kedua, pengembangan HOTS untuk siswa SD. Penerapan HOTS dapat dilatih sejak saat anak berusia sekolah dasar dengan melakukan analisis secara sederhana. Kemudian contoh penerapannya ini, dalam pembelajaran IPA, guru dapat memberikan skenario jika suatu tanaman tidak disiram dalam seminggu, apa yang akan terjadi dan mengapa, untuk melatih kemampuan analisis dan penalaran siswa. Kemudian yang ketiga, desain media evaluasi yang interaktif. Seperti Wondershare Quiz Creator, quiz digital untuk siswa dapat menampilkan gambar, audio, atau video agar materi lebih mudah dipahami. Fitur randomisasi dan batas waktu juga dapat diterapkan untuk menciptakan pengalaman evaluasi yang lebih adil dan menarik.
Kemudian yang keempat, manfaat bagi siswa dan guru, siswa lebih termotivasi karena evaluasi terasa seperti aktivitas interaktif atau permainan. Nah, kemudian guru juga dapat memantau pencapaian belajar secara real time, mengidentifikasi siswa yang memerlukan bimbingan tambahan, dan penyesuaian metode pengajaran agar lebih efektif. Kemudian yang nomor 4, artikel Multicultural Education, Literature Review of Multicultural Based Teacher Education Curriculum Reform oleh Dinasri Anugrah, Udin, dan Saiful Anwar 2024 di The Eurasia Process of Educational and Social Science dan jurnal ini menganalisis beberapa hal penting terkait pendidikan multikultural dan reformasi kurikulum pendidikan guru. Artikel ini menekankan bahwa dalam konteks masyarakat yang semakin beragam secara budaya, pendidikan multikultural menjadi aspek yang sangat penting dalam menyiapkan guru yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan responsif terhadap keberagaman siswa. Kemudian kesimpulannya, reformasi kurikulum berbasis multikultural sangatlah penting untuk menyiapkan guru yang kompeten menghadapi pluralitas siswa. Keberhasilan implementasinya membutuhkan integrasi konten multikultural, pengembangan kompetensi lintas budaya, refleksi kritis, pelatihan berkelanjutan, dan berketerlibatan pemangku kepentingan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.